Ramadan itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang pertama kali dan nanti akan diteruskan sepanjang kurang lebih 23 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulih wa ala alihi wa ashabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Sahabat tablikmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Fattah Abdul Hudah dalam bukunya Qimatuz Zaman Indal Ulama, beliau menjelaskan berkaitan dengan surat An-Naml ayat 12 berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan di dalam malam, siang, matahari, kemudian bulan dan bintang. Itu ditujukan kepada orang-orang yang memang ingin untuk ataupun mau atau memiliki kemauan untuk mengaktifkan akalnya, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan bahwa adanya malam dan siang itu menunjukkan waktu. Waktu di mana perjalanan alam semesta yang kita nikmati bersama hingga nanti akhir hayat. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu merupakan nikmat yang sangat penting. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan bahwa waktu itu asrafu minal makan, bahwa waktu itu lebih mulia daripada makan. Al-makan itu adalah tempat. Sehingga beliau menyebutkan bahwa nikmat waktu ini adalah nikmat yang sangat mendasar bagi manusia. Sahabat tablikmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan tahun ini kita masih bisa ketemu dengan Ramadan. Yang Ramadan itu dianggap bulan yang sangat mulia sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwa Ramadan itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang pertama kali dan nanti akan diteruskan sepanjang kurang lebih 23 tahun. Tentunya Ramadan ini sangat spesial. Di Ramadan manapun atau di Ramadan kapanpun ini sangat-sangat spesial dan tentunya berkaitan dengan waktu ini, maka kaum muslimin mau nggak mau harus bercermin bagaimana nanti menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkaitan dengan Ramadan ini untuk pemanfaatan waktu ataupun manajemen waktu di Ramadan ini. Tentunya kita bisa bercermin dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Beliau menjelaskan bahwa hadis yang akan kita sampaikan ini adalah hadis hasan sahih berkaitan dengan bagaimana manusia, bagaimana kita untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Beliau menyebutkan di dalam hadis bahwa yang pertama yang harus dilakukan, yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat tentunya adalah berkaitan dengan umurnya. Apa yang dilakukan dengan umurnya? Dia gunakan apa umurnya tersebut? Makanya sebagaimana yang sudah kita fahami bersama bahwa kehidupan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari bentuk ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan tentunya menjadi satu kesempatan yang luar biasa untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaksimalkan Ramadan dengan qiyamul lail khususnya dan beberapa aktivitas-aktivitas peribadatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah di situ disebutkan wa an ilmihi fima fa'ala. Dari ilmunya, tentang ilmunya dan pada hal apa dia gunakan ilmu tersebut. Sehingga di bulan Ramadan ini, pemirsa tablikmu semua yang berbahagia, tentunya aktivitas keilmuan ini perlu untuk digalakkan. Jadi jangan sampai nanti Ramadan menjadi masa atau menjadi waktu yang bermalas-malasan berkaitan dengan masalah keilmuan. Padahal justru ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk aktivitas keilmuan yang baik. Baik ilmuwan tentang Ramadan atau keilmuan tentang ilmu yang lain,
Dan tentunya tidak lupa dalam proses aktivitas keilmuan ini juga berkaitan dengan aktivitas praktek daripada keilmuan tersebut. Sehingga Islam tidak hanya mengajarkan secara teoritis saja, tetapi juga amalan secara praktis. Kemudian yang ketiga, pemirsa sekalian, bahwa Ramadan bisa kita gunakan juga selain tadi beribadah, kemudian aktivitas keilmuan. Jangan lupa di sana juga beliau menyebutkan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi aktivitas yang ketiga yang bisa dilakukan oleh kita di Ramadan ini adalah jangan lupa untuk bekerja, mencari ma'isyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang itu secara umum dianggap hadis bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini menjadi sebuah masalah. Makanya di Ramadan ini haruslah produktif, melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian tetap bekerja, tetap dijaga produktivitas, bahkan sebagai bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi silahkan beraktivitas, nanti Allah akan melihat aktivitas kita. Setelah kita bekerja, jangan dilupakan pula sahabat sekalian bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat hasil pekerjaan kita, jangan lupa di sana adalah ada satu ajaran Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan infak. Jadi kita memberikan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan Ramadan, setiap Ramadan kita akan diajarkan dengan satu syariat bernama zakat, juga infak, juga sedekah, juga menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Bahkan anak yatim pun tidak dilupakan di dalam mendapatkan santunan infak sedekah ini. Maka kaum muslimin semua, sahabat tabikmu yang berbahagia, mari untuk ibadah kita tingkatkan, kemudian aktivitas keilmuan juga kita tingkatkan, dan jangan lupa semangat selalu di dalam kita bekerja di bulan Ramadan dan infak. Kemudian satu lagi yang terakhir, sahabatmu sekalian, berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu itu di bulan Ramadan adalah wa an jismihi fima abla. Jangan lupa di bulan Ramadan kita juga punya aktivitas yang sangat penting bagi kehidupan kita, adalah tentang aktivitas fisik. Atau mungkin lebih mudah dengan bahasa kita adalah bagaimana kita tetap berolahraga sekalipun di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan hadis ini semoga menjadi cerminan bagi kita kaum muslimin untuk melihat kembali bagaimana kita memanajemen waktu, mengelola waktu di bulan Ramadan biar lebih produktif, lebih membahagiakan kita, dan tentunya lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tablikmu yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Syukran katsiran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.